Bismillahirrahmanirrahim. Teman, sahabat semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Al-Awamil, karangan Syekh Jurjani rahimahullahu ta'ala. Ini sudah sampai di Awamilul Kiasiyatu, amel-amel yang kiasi. Mana amel yang kiasi tidak disyaratkan harus kita dengar penggunaannya dari orang Arab. Seperti fiil. Setiap fiil merafakkan fa'il misalkan. Walaupun ada fiil-fiil yang kita nggak mendengarkan orang Arab menggunakannya, kita boleh. Pokoknya kalau ketemu fiil, cari fa'ilnya. Nah itu. Amel kiasi. Wal qiyasiyatu minha sab'atu awamila. Bermula yang kiasi darinya 100, itu ada 7 amel. Jangan lupa kita di belakang, amel semuanya ada 100, dibagi dua, ada lafdi, ada maknawi. Yang lafdi dibagi dua, lafdi simai dan lafdi kiasi. Lafdi simai 13 kelompok sudah kita selesaikan. Sekarang lafdi kiasi. Wal qiyasiyatu, dan bermula amil kiasi darinya 100, sab'atu awamil, ada 7 amil. Al-awwalu al-fi'lu alal itlaqi. Bermula yang pertama itu fi'il atas itlaq. Makna fi'il atas itlaq, fi'il apapun. Baik fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, dia itu beramal. Makna fi'il atas itlaq. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Nah, kemudian fi'il itu ada yang muta'adi, ada yang lazim kan? Kita udah tahu kan? Kalau yang lazim berarti fi'il itu cukup dengan fa'il saja. Merafa'kan fa'il udah, nggak ada maf'ulnya. Kalau fi'il muta'adi, ya dia merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Cuma fi'il muta'adi juga ada 3 macam dia. Ada yang muta'adinya kepada satu maf'ul, ada yang butuh 2 maf'ul, seperti a'to misalkan. Ada yang butuh tiga maf'ul, seperti a'lama dan aro. Nah, cuma beliau nggak membahas di sini kan. Mungkin dalam syarahnya ini kita cari syarah kitab Awamil, insya Allah lebih lengkap lagi. Nah itu. Jadi yang pertama fi'il atas itlaq, fi'il madhi, fi'il mudhari' atau fi'il amar. Cuma fi'il madhi fa'ilnya kadang dhahir, daraba zaidun. Kadang domer, darabtu, aku memukul. Cuma domer juga kadang domer barit kelihatan ya. Barit mutasil atau barit munfasil. Atau ada juga yang fa'ilnya domer mustatir, domer yang tersembunyi. Atau kalau orang suka menyebut domer yang tersimpan. Zaidun koma, si Zaid itu koma, berdiri ianya si Zaid ya. Ya. Di sini saya kalau fa'ilnya mudhumar tersembunyi, suka saya maknai ianya. Nah, Zaidun koma. Si Zaid itu koma berdiri ianya si Zaid. Ada ianya. Nah, itu fi'il madhi, fi'il mudhari' kadang fa'ilnya dhahir, kadang fa'ilnya domer. Kalau fi'il amar, dia fa'ilnya selalu mudhumar. Nggak pernah dhahir. Nah, itu. Mana contohnya? Contohnya, nahu doroba Zaidun Amran, telah memukul oleh si Zaid akan si Umar. Ini doroba kita sebut doroba fi'il madhi amil lafdi kiasi ya, kalau kita mau nyebut panjang. Doroba fi'il madhi mabni di atas fathah, dia amil lafdi kiasi karena dia muta'adi, merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Zaidun fa'ilnya, fa'il marfu' dan rafa' dhammah, amran maf'ulnya. Ini contoh muta'adi. Contoh lazim, zahaba Zaidun, pergilah oleh si Zaid. Zahaba fi'il madhi, mabni di atas fathah, dia termasuk amil lafdi kiasi. Disebut amil karena dia punya tugas kan, bisa merubah kalimat lain. Lafdi karena ada lafadznya. Kiasi itu tadi karena bisa dikias, fi'il. Fi'il apa aja. Nggak harus kita dengar orang Arab menggunakannya. Nah, itu barangkali kita anggap selesai urusan fi'il kan. Wasani ismul fa'ili. Yang kedua itu isim fa'il. Isim fa'il juga dia termasuk amil lafdi kiasi. Artinya dia punya tugas juga. Tugasnya apa isim fa'il?
Isim fa'il, kalau isim fa'il tadi dari fi'il lazim berarti merafa'kan fa'il saja. Kalau isim fa'il tadi dari fi'il muta'adi kepada satu maf'ul, berarti dia merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Kalau dia fi'ilnya merafa'kan fa'il, menasabkan dua maf'ul, berarti sama. Jadi isim fa'il itu tugasnya sama seperti fi'il. Kalau isim fa'il dari fi'il lazim, seperti fi'il lazim, isim fa'il dari fi'il muta'adi, seperti fi'il muta'adi. Cuma isim fa'il ini beramal dia ada syaratnya. Nah, kita lihat nanti beberapa syarat. Nahu Zaidun doribun gulamuhu amran al-ana au gada. Seperti bermula si Zaid itu doribun. Memukul oleh budaknya si Zaid, amran akan si Umar al-ana sekarang. Nah, di sini penjelasan. Zaidun mubtada di sini. Marfu bil ibtida dan rafa dhammah. Doribun khabar Zaidun. Khabar marfu dan rafa dhammah. Doribun isim fa'il nih. Isim fa'il kalau jadi khobar dia beramal. Isim fa'il kalau jadi khobar dia beramal dengan ketentuan berzaman hal atau mustakbal. Maknanya kejadiannya sekarang atau akan datang. Nggak boleh kemarin, nggak. Nah, di sini doribun isim fa'il jadi khobar. Nah, pertama kita sebut doribun khobar marfu dan rafa dhammah. Dia isim fa'il merafa'kan fa'il menasabkan maf'ul. Gulamu fa'il doribun. Fa'il marfu dan rafa dhammah. Gulamu mudhaf hu mudhaf ilaih kan. Amran maf'ulnya doribun. Maf'ul mansub dan nasab fathah. Makanya di sini musannif menambahkan al-an. Maknanya doribun di sini berzaman hal. Si Zaid itu memukul oleh budak dia akan si Umar sekarang kejadiannya. Oh gadan atau besok. Yang nggak boleh kemarin. Nggak boleh Zaidun doribun gulamuhu amran al-amsi kemarin. Nah itu nggak boleh. Cuma karena di sini nggak ada syarat. Ini udah saya tulis beberapa syarat. Syarat isim fa'il beramal ya. Nah ini ada. Udah saya tulis. Nah ini. Syarat isim fa'il agar beramal. Apa saja syaratnya agar isim fa'il beramal? Jadi isim fa'il ada dua itu. Kadang ada alif lam, kadang nggak ada alif lam. Ini. Jika isim fa'il tanpa al. Jika isim fa'il tanpa al. Isim fa'il itu nggak ada alif lamnya. Seperti doribun tadi. Baru dia beramal harus memenuhi dua syarat utama. Harus ada dua syarat. Baru dia boleh beramal kalau nggak ada alif lam. Yang satu, syarat pertama bergantung. Atau mu'tamid bergantung pada sesuatu sebelumnya. Simpail kalau nggak ada alif lam dia baru beramal. Pertama, sebelum dia harus ada istifham, boleh. Harus ada istifham. Nah, bisa istifham dengan huruf a misalkan hamzah kan, atau hal atau isim istifham. Yang penting sebelum isim fa'il tersebut yang nggak ada alif lamnya harus ada istifham. Kemudian syarat kedua di depan nanti langsung saya sebutkan. Kemudian dia harus berzaman hal atau mustakbal. Nggak boleh zaman mati. Mana contohnya? Ini satu kalimat istifham. Artinya didahulu istifham. Doribun Zaidun Amran. Nah ini boleh. Adakah memukul oleh si Zaid akan si Umar? Adakah memukul oleh si Zaid akan si Umar? Cara i'rabnya bagaimana? Hamzah istifham. Doribun mubtada. Mubtada marfu bil ibtida dan rafa' dhammah. Doribun. Nah, ini contoh mubtada yang nggak perlu kepada khabar. Doribun isim fa'il ini. Isim fa'il itu beramal seperti amal fi'il, merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Dengan ketentuan yang pertama didahulukan oleh istifham. Ini udah ada nih hamzah istifham. Kemudian zamannya harus zaman hal atau mustakbal. Cuma ini ketinggalan saya tulis. Doribun daidun amran al-an au gadan. Nah, harus tambah. Doribun mubtada marfu' lil tidak dan rafa' dhammah. Doribun isim fa'il, merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Zaidun fa'il doribun. Fa'il marfu' dan rafa' dhammah. Amran maf'ul daribun, mansub dan nasab fathah. Nah, ini mubtada yang nggak perlu kepada khobar. Kenapa? Karena sudah bisa dipahami. Jadi ini namanya mubtada. Zaidun ini fa'il yang sadda masadda khobar. Maknanya Zaidun itu fa'il, tapi dia berposisi pada posisi khobar. Sehingga daribun nggak perlu kepada khobar lagi. Nah, itu yang pertama. Sekali lagi, isim fa'il kalau nggak ada alif lam, dia beramal dengan dua syarat. Syarat pertama, zamannya hal atau istiqbal. Syarat kedua, ada sesuatu sebelumnya. Sesuatu itu apa? Pertama ada istifham boleh.
Doribun Zaidun Amran. Yang kedua ada nafi. Nafi juga boleh. Ma doribun Zaidun Amran al-ana au gadan. Tidak bermula yang memukul oleh si Zaid akan Umar sekarang atau besok. Nah itu. I'rabnya biasa. Ma manafi. Doribun mubtada marfu bil ibtida dan rafa' dhamma. Doribun isim fa'il dia beramal merafa'kan fa'il menasabkan maf'ul. Zaidun fa'ilnya, Amran maf'ulnya. Syaratnya ada. Itu berzaman hal atau istiqbal, kemudian sebelumnya ada nafi. Yang ketiga, dia jadi naat sebagai sifat. Isim fa'il itu jadi naat. Isim fa'il kalau jadi naat, dia beramal dengan ketentuan tadi, zaman hal atau istiqbal. Contoh, marartu birajulin qaidin ba'ira. Aku bertemu dengan seorang laki-laki yang menghalau ianya laki-laki akan onta sekarang atau besok. Aha. Marartu, aku telah bertemu dengan seorang laki-laki yang menghalau ia akan onta. Marartu fi'il dan fa'il. Bi huruf jar rajulin majrur bibi dan dajar kasrah. Bi rajulin muta'alaq kepada marartu. Qaidin naik kepada rajulin, naik kepada majrur, majrur dan dajar kasrah. Qaidin isim fa'il. Isim fa'il karena dia jadi naat di sini beramal merafa'kan fa'il menasabkan maf'ul. Fa'ilnya mustatir takdirnya huwa kembali ke rajulin. Laki-laki yang menghalau ia. Ba'iran maf'ul qaidin, maf'ul mansub. Nah, itu. Kemudian sebagai hal, bila isim fa'il jadi hal, bila isim fa'il jadi hal, dia beramal juga. Nah, mana contohnya ja'a Zaidun raqiba, telah datanglah oleh si Zaid hal keadaan si Zaid yang menunggangi ia. Nah, kita tambah maf'ulnya kan raqiban al-farosa. Ja'a Zaidun raqiban al-farosa. Ja'a fi'il madhi Zaidun fa'il ja'a marfu' dan rafa' dhammah. Raqiban hal kepada Zaidun, hal mansub tanda nasab fathah. Rakiban isim fa'il. Isim fa'il kalau jadi hal dia beramal. Kita sebut rakiban isim fa'il merafakkan fa'il menasabkan maf'ul. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Rakiban huwa. Kembali ke Zaid. Maf'ulnya kita takdir. Ja'a Zaidun rakibanil farasa. Datanglah oleh si Zaid. Si Zaid yang mana? Hal keadaan si Zaid yang menunggangi ia akan kuda. Nah, itu. Kemudian, isim fa'il syarat selanjutnya bila isim fa'il jadi khobar sebagai khobar mubtada. Kalau isim fa'il jadi khobar dia juga beramal seperti contoh musannif tadi kan. Contoh musannif Zaidun dharibun Amran. Bermula si Zaid itu mukul ianya si Zaid akan si Umar. Zaidun mubtada, dharibun khobar. Nah, karena dharibun isim fa'il jadi khobar beramal merafa'kan fa'il menasabkan maf'ul. Fa'ilnya mustatir takdirnya huwa kembali ke Zaid, Amran maf'ulnya. Nah, jadi khobar. Jadi khobar umum. Baik dia khobar mubtada, khabar kana, atau khabar inna. Nah, ini sebagai khobar dari isim inna sama aja. Yang penting jadi khobar. Baik khobar mubtada, khobar kana, khobar inna, dan khobar lainnya. Simpail jadi khobar beramal. Nah, kemudian ini satu. Simpail jadi naat tadi ya. Simpail jadi naat. Simpail jadi naat beramal dia. Baik naat itu man'utnya disebut, atau naat itu man'utnya nggak disebut. Misalkan man'utnya disembunyikan, boleh juga. Seperti yang berada sesudah nidan. Ya toli'an jabala, asalnya ya rajulan toli'an jabala. Wahai seorang laki-laki yang mendaki ia akan gunung. Jadi toli'an di sini isim fa'il, dia beramal. Merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Apa syaratnya di sini? Dia jadi na'at. Nah di belakang dia, ya rajulan toli'an jabala. Ya, ya rajulan toli'an jabala. Jadi toli'an ini na'at kepada rajulan. Nah lebih kurang begitu. Kemudian ini udah lengkap. Yang kedua nggak usah saya baca lagi, kita sekalian. Nah itulah syarat isim fa'il beramal. Kenapa ini penting? Nah, karena isim maf'ul syarat beramalnya sama seperti syarat amal isim fa'il. Nah, amsilah mubalaghah nanti juga syaratnya sama. Nah, ini kita lanjutkan. Kita udah paham nih kan? Yang kedua, amil kiasi, amil lafzi kiasi isim fa'il. Zaidun dharibun ghulamuhu amran al'an awadan. Itu tadi isim fa'il kalau dia nggak ada alif lam, dia beramal dengan dua syarat. Didahulu nafi, dahulu istifham, jadi khobar, kemudian jadi na'at, ya kan? Nah, kemudian harus berzaman hal atau istiqbal. Kalau isim fa'il itu ada alif lamnya, nggak perlu syarat. Dia langsung beramal, nggak perlu syarat apa-apa. Nah, itu. Wasalisu yang ketiga, amil lafzi qiyasi yaitu ismul maf'ul, isim maf'ul.
Nahu Zaidun madrubun ghulamuhu. Berumlah si Zaid itu yang dipukul akan budaknya si Zaid. Si maf'ul amalnya sama seperti fi'il majhul. Karena dia isim maf'ul, tugasnya sama seperti fi'il bina majhul. Fi'il bina majhul. Apa syarat isim maf'ul beramal? Persis seperti syarat isim fa'il. Syaratnya zaman hal atau mustakbal. Kalau nggak ada al ya. Kalau nggak ada al, berarti berzaman hal istiqbal. Kemudian sebelumnya ada salah satu tadi. Ada nafi, ada istifham, atau jadi khobar, atau jadi hal. Nah, kalau ada alif lam nggak perlu syarat. Nah, itu. Ini contohnya. Zaidun berumlah si Zaid itu yang dipukulkan akan budaknya si Zaid. Zaidun mubtada, marfu bil ibtida dan rafa' dhammah. Madrubun khabar Zaidun. Khabar marfu dan rafa' dhammah. Karena madrubun isim maf'ul, dia jadi khabar beramal. Tugasnya apa? Merafa'kan naib fa'il. Ghulamu naib fa'il madrubun. Naib fa'il marfu dan rafa' dhammah. Mudhaf ghulamuhu mudhaf ilaih. Cuma di sini kita takdirkan al-an atau ghadan. Zaidun madrubun ghulamuhu al-an atau ghadan. Nah, biar cukup syaratnya. Ini terlalu ringkas ini kita. Nanti saya cari syarahnya dulu, kita baca ulang lagi syarahnya. Warabi'u as-sifatul musyabbahatu. Yang keempat yaitu sifat musyabbahah. Nah, sifat musyabbahah satu sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Di sifat musyabbahah ini isim fa'il juga. Cuma apa bedanya? Dia dibuat dari fi'il sulasi. Kemudian dia maknanya tetap. Kalau isim fa'il kan berubah-berubah kan. Qaimun yang berdiri kan nggak selalu berdiri, kadang berdiri, kadang enggak. Tapi kalau sifat musyabbahah itu dia mengandung makna tetap. Nah, kalau kalau sifat musyabahah ini menunjukkan kepada aib, dia watannya af'ala, a'waro, seperti orang julik, a'ma, orang bisu, asomma, orang tuli, abekam, orang apalah abekam. Nah, itu kan yang menunjukkan kepada aib dia watan af'ala. Dia kan makna tetap, buta kan enggak. Hari ini buta, besok terang kan enggak, dia tetap. Nah, dia beramal juga, syarat beramalnya sama seperti isim fa'il juga di atas. Nah, itu. Nahu maratu birajulin hasanin wajhuhu. Aku bertemu dengan laki-laki yang baguslah mukanya laki-laki. Maratu ya dan fa'il bi huruf jar rajulin majrur bibi dan dajar kasrah jar majrur ta'ala kepada maratu. Hasanin na'a kepada rajulin. Na'a kepada majrur dan dajar kasrah. Hasanin ini sifat musyabahah, merafa'kan fa'il, wajhu fa'ilnya, marfu dan rafa' dhamma, wajhu mudhaf hu mudhaf ilaih. Nah, dikurang gitu. Yang kelima, yang kelima, amil lafzi qiyasi masdar. Nah, masdar dia beramal. Ada beberapa syarat juga dia beramal. Saya bacakan contoh dulu. Nahu a'jabani darbu Zaidin amran. A'jabani darbu Zaidin amran. Membuat kagum akan aku oleh pukulan si Zaid akan si Umar. A'jaba fi'il madhi mabni di atas fathah nun wiqayah ya dhamir muttasil mabni ala sukun pada mahna nasab maf'ul. A'jabani membuat kagum akan aku oleh darbu. Darbu fa'il a'jaba. Fa'il marfu dan rafa' dhammah. Darbu Darbu masdar nih. Masdar punya tugas dia. Tugasnya merafakkan fa'il kadang menasabkan maf'ul. Kadang mudah kepada fa'ilnya, menasabkan maf'ulnya, banyak tugasnya. Nah ini. Ini darbu, mudhaf darbu, daidin mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur dan daja kasrah. Walaupun ini mudhaf ilaih, pada maknanya dia fa'il. Membuat kagum akan aku oleh pukulan oleh si Zaid akan si Umar kan. Oleh memukul oleh si Zaid akan si Umar. Jadi walaupun kita baca darbu daidin, daidin ini majrur, mudhaf ilaih kan. Tapi maknanya fa'il. Amran ini maf'ulnya darbu. Maf'ul mansub tanah fathah. Jadi masdar ada beberapa syarat dia beramal. Yang pertama masdar itu bukan tasghir, bukan bukan turaiba, ya darbu gini ya. Nah, lafat mukabbar namanya, bukan tasghir. Kemudian nggak boleh pakai ta. Jangan masdar yang ada ta, jangan darbatu, jangan. Nah, masdar yang nggak ada tanya. Kemudian singkat aja yang saya ingat. Kemudian di posisi masdar sah kita ganti dengan an bersama fiil. An bersama fiil atau ma bersama fiil. Kayak di sini darbu kan. A'jabani an tadriba Zaidun amran. Boleh kan? A'jabani an tadriba
Ayyadriba Zaidun Amra. Membuat kagum akan aku ayyadriba oleh bawa memukul oleh si Zaid akan si Umar. A'jabani ayyadriba Zaidun Amra. Atau a'jabani andoroba Zaidun Amra. A'jabani ma doroba Zaidun Amra. Jadi pada posisi masdar sah kita tempati an bersama fi'il. Boleh an bersama fi'il madhi, boleh an bersama fi'il mudhari ya. Tergantung maksud kejadiannya kapan. Nah, itu ringkasnya begitu. Yang keenam, wasadisu al mudafu mudaf. Mudaf juga dianggap amel dia. Mudaf juga dianggap amel. Amel lafdi kiasi. Apa tugas mudaf? Tugas mudaf itu menjarkan mudaf ilaih. Kan mudaf ilaih majrur bil mudaf. Berarti mudaf punya tugas, yaitu dia menjarkan mudaf ilaih. Bahwa kullu ismin udhifa ila ismin akhara. Dianya mudhaf itu setiap isim yang dimudhafkan akan dia kepada isim yang lain. Setiap isim yang disandarkan akan dianya isim kepada isim yang lain juga boleh. Nah, jadi mudhaf itu isim yang menjarkan isim lain. Isim yang disematkan kepada isim lain. Isim yang digabungkan dengan isim lain. Fa'innal awwala ya jurusan ya. Maka bahwa sungguh yang pertama, yaitu mudhaf, itu menjarkan ya akan yang kedua. Jadi mudhaf itu menjarkan mudhaf ilaih. Kalau sungguh yang pertama itu menjarkan ya akan yang kedua. Wa yusammal jaru mudhafah. Dinamakan akan yang menjarkan. Dinamakan akan yang menjarkan. Yaitu isim pertama mudhafah. Isim yang pertama namanya mudhaf. Wal majruru mudhafan ilaih. Dan dinamakan akan majrur akan mudhaf. Mudhaf ilaih. Nahu gulamu Zaidin. Budak si Zaid. Ini mudhaf. Mudhaf gulamu Zaidin mudhaf ilaih. Gulamu namanya mudhaf. Zaidin mudhaf ilaih. Zaidin ini dijarkan oleh si gulamu. Gulamu kenapa kita baca rofa gulamu? Ini harus ada amel yang lain. Apakah dia jadi fa'il, apakah dia jadi mubtada, apakah dia jadi khabar, terserah. Yang penting harus ada amel lain. Ya takdir ja'a gulamu Zaidin. Datanglah oleh budak si Zaid kah? Datanglah budak si Zaid misal. Yang penting gulamu mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Zaidin majrur dengan si gulam. Yang menjarkan si Zaid yaitu gulam. Khatamu fiddatin, cincin perak. Jadi fiddatin ini majrur dengan khatamu. Nah, nah itu. Nah, tinggal satu lagi. Nah, berarti udah mau khatam ini. Sebentar. Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'u al-ismut tamu. Yang ketujuh itu isim yang sempurna. Amil lafzi kiasi selanjutnya. Yang ketujuh yaitu isim tam. Mana isim tam? Isim yang sempurna. Sempurna isim yang nggak butuh kepada kalimat sesudahnya. Biasa disebut isim tam, isim yang terkaya dari idhofah. Artinya dia nggak bisa dimudhafkan kepada isim sesudahnya. Nggak bisa dimudhafkan seperti di isim itu ada tanwin. Atau di isim itu ada nun tasniah. Di isim itu ada nun jamak. Kalau ada nun tasniah, nun jamak, nun tanwin kan nggak mungkin jadi mudhaf kan? Nah, disebutlah dia isim tam. Cuma isim tam, isim sempurna tersebut di mana isim itu nggak bisa jadi mudhaf dalam satu susunan kalam, tapi dia masih mubham. Karena dia mubham, dia perlu ada tamnyet. Ah, itulah tugas isim tam ini menasabkan tamnyet tadi. Nah, jadi isim tam ini disebut amel lafzi karena ada lafadznya.
Disebut tam karena dia sempurna, ya kan? Putus i'rab dengan kalimat sesudahnya. Terus dia disebut amel karena dia punya tugas yaitu menasabkan satu isim sesudahnya. Yaitu isim nakirah, yang isim nakirah itu disebut tamnya. Contoh, Indi rakudun. Di sisi aku itu ada satu wadah. Di sisi aku itu ada satu wadah. Apa isi wadah itu? Khalan cuka. Jadi indi ini taraf dan mudhaf ilaihnya muta'allaq kepada mahdhuf khabar muqaddam. Rakudun mubtada muakhar. Ini kan sempurna dia, nggak mungkin rakudun mudhaf khalin mudhaf ilaih kan nggak mungkin karena ada tanwin. Ini disebut isim tam. Karena dia mubaham nggak jelas. Di sisi aku itu ada satu wadah. Satu wadah yang isinya apa nggak jelas. Khalan. Khalan tamnyet. Tamnyet mansub tanda nasab fathah. Siapa yang menasabkan khalan? Rakudun ini. Nah, ini kan secara umum ya. Yang penting timbangan, kantong, wadah, itu semuanya di depannya butuh kepada tamnya. Contoh lagi, wa manawani samnat. Ini manawani kita atas pada rakudon. Di sisi aku itu manawani, ada dua bejana. Manawani. Di sisi aku itu ada dua bejana. Apa isinya? Samnan, minyak sapi. Nah sama nih, manawani tasniah nih. Dia antah pada rakudon kah? Antah pada marfu, marfu dan rafa. Alif karena isim tasniah. Di sisi aku itu ada dua wadah atau ada dua bejana. Kan kita nggak tahu isinya apa. Mubaham namanya. Perlu kepada tamnya. Apa dua bejana itu? Yaitu minyak sapi. Misal. Nah, kafizani buran. Kita tahu juga endi kafizani buran. Di sisi aku itu ada dua karung. Kafizani dua karung. Atau dua takaran. Dua karung. Apanya dua karung? Gandum. Sama. Ini buran tamnya. Mansub dan nasab fathah. Siapa yang menasabkan buran? Kafizani. Indi ashruna dirhaman. Di sisi aku itu ada 20. Apanya 20? Dirhaman. Ashruna disebut isim tam. Sempurna dia. Nggak mungkin kita jadikan mudhaf dia. Dan juga masih ada nunnya kan? Nun. Walaupun di sini ashruna bukan jamak mudzakkar tapi mulhaq. Nah, jadi dirhaman tamyen. Masuk tanah nasab fathah. Siapa yang menasabkan dirhaman? Aisyuruna. Wa mil'uhu aslan. Ini kita ataf juga boleh ini. Atau nggak boleh kita ataf ini. Rusak makna, kita takdir lain. Wah, dan di sisiku boleh juga kita ataf. Kita ataf pada rukun. Di sisiku itu mil'uhu. Di sisi aku itu mil'uhu. Di sisi aku itu mil'uhu ada sepenuhnya wadah. Di sisi aku itu ada sepenuhnya wadah. Apa sepenuh wadah? Asalan madu. Jadi mil'u kita ada pada rakut dan ada pada marfu 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 dhamma mutah mil'uhu mutah pilih. Asalan tamyen mansub dan nasab fathah. Siapa yang menasabkan asalan mil'u? Wa misluhu rajulan. Nah, ini ini singkat banget ya. Biar nggak rusak makna ini hu kembali ke 20. Di sisi aku itu ada semisilnya 20. Di sisi aku itu ada semisilnya 20. Apanya 20 laki-laki? Jadi kita takdirkan contohnya wa indi misluhu rajulan. Di sisi aku itu ada misilnya. Misilnya apa? 20. Misilnya. Di sisi aku itu ada misilnya 20. Apanya yang 20 itu? Yang seperti 20 itu. Laki-laki. Jadi yang kesimpulannya rajulan di sini tamnya. Yang menasabkan rajulan siapa? Mislu. Mislu dianggap isim tam karena nggak ada hubungan dengan rajulan. Dimutafkan nggak boleh kan udah diselangi oleh hu mislu. Ya, kalau nggak ada hu ada kemungkinan boleh mislu rajulin. Walaupun beda maksudnya nanti. Ya, mudah-mudahan sepintas begitu ya. Masya Allah, tapi ringkas banget ini. Nah, itulah dia. Amel kiasi. Selesain aja dikit lagi. Udah khatam nih berarti ini. Udah khatam. Ya, jadi baca aja dikit lagi. Biar selesai. Yang terakhir awamilul ma'nawiyat. Amel maknawi. Amel-amel yang maknawi. Apa makna amel maknawi? Dia nggak ada lafaz. Nggak ada lafaz. Makanya disebut makna. Nggak ada lafaz. Nggak kelihatan. Wal maknawiyatu minha adadani. Bermula amel maknawi dari 100 itu ada dua. Amil maknawi ada dua saja, nggak lebih.
Rafi'ul mubtada'i wal khabari. Yang mana dua? Yang pertama yang merafa'kan mubtada dan khabar. Yang merafa'kan mubtada dan khabar kan nggak kelihatan. Kita sebut ibtida. Ah, itu ibtida namanya makna. Contoh Zaidun qaimun. Bermula si Zaid itu berdiri ya. Zaidun mubtada. Marfu. Jadi kan setiap i'rab itu harus ada amilnya yang merafa'kan. Siapa yang merafa'kan Zaidun sehingga dia kita baca Zaidun? Oh, karena dia di permulaan. Dia di permulaan itu nggak kelihatan. Itulah namanya ibtida. Karena dia berada di awal. Nah, jadi amil maknawi ada dua, yaitu yang merafa'kan mubtada dan khobar. Sebenarnya di sini khilaf nih, yang merafa'kan mubtada dan khobar ya. Karena ada ulama yang bilang Zaidun ini dirafa'kan oleh ibtida, Qaimun juga dirafa'kan oleh ibtida. Tapi pendapat yang kuat, Zaidun dirafa'kan oleh si ibtida, adapun Qaimun dirafa'kan oleh Zaidun. Jadi yang merafa'kan mubtada amil maknawi, yang merafa'kan khobar amil lafzi. Kan gitu biasanya Ram. Zaidun mubtada marfu bil ibtida dan rafa' dhammah. Qaimun khabar marfu bil mubtada. Jadi yang merafa'kan khabar mubtada. Tapi di sini langsung rafi'ul mubtada'i wal khabari. Mungkin ini pendapat yang berbeda. Beda dengan kitab-kitab lain yang kita baca. Nah, jadi amil maknawi ada dua. Yang pertama disebut ibtida, yaitu yang merafa'kan mubtada dan khabar. Contohnya Zaidun qaimun. Yang kedua rafi'ul fi'lil mudhari yang merafa'kan fi'il mudhari. Yang merafa'kan fi'il mudhari namanya tajarrud. Tajarud. Apa mana tajarud? Kosongnya fi'il mudhari dari amil nasib, amil jazim. Bila di belakang fi'il mudhari nggak ada amil nasib, amil jazim, nah dia kita rofa'kan. Jadi yang merafa'kan fi'il mudhari itu nggak ada tadi. Nah itulah disebut makna. Nahu yadribu Zaidun. Memukul oleh si Zaid. Yadribu fi'il mudhari marfu. Tanda rafa' dhammah. Siapa yang merafa'kan yadribu? Oh karena di belakang dia nggak ada amil nasab, nggak ada amil jazam. Nggak ada ini disebut tajarud. Ketika fi'il mudhari terbebas dari amil nasib amil jazim, otomatis dia jadi marfu tanda rafa' dhammah. Nah, jadi yang merafa'kan fi'il mudhari. Zaidun fa'il yadribu, fa'il marfu tanda rafa' dhammah. Wal 'amilu fi Alhamdulillah. Wal 'amilu fil fi'lil mudhari huwa wuqu'uhu mauqi'al ism. Bermula amil pada fi'il mudhari huwa dianya amil itu beradanya fi'il mudhari pada posisi isim. Bermula amil pada fi'il mudhari itu dianya amil itu beradanya fi'il mudhari pada posisi posisi isim. Jadi kalau di sini maknanya yadribu itu seperti dharibun. Yadribu itu seperti dharibun, seperti isim fa'il. Dharibun kan isim fa'il, dharibun. Yadribu empat huruf, dharibun empat huruf. Dharibun huruf pertamanya fathah, yadribu huruf pertamanya fathah. Dharibun huruf keduanya sukun alif kan? Dha. Ini yadribu huruf keduanya juga sukun, tak? Yad. Dari. Nah, ri kasrah hara sama. Bun, bun kan? Jadi kalau isim berada di awal kan marfu. Nah, begitu juga fi'il mudhari yang berada di awal atau berada dimanapun, ketika dia nggak ada amil nasib, amil jazim, jadi rofa. Cuma ajaib kitab ini ya. Berada beda dengan yang biasa. Masya Allah. Formula amil pada fi'il mudhari itu, dianya amil itu beradanya fi'il mudhari pada posisi isim. Wal amilu fil mubtada'i wal khabari wal ibtida'u dan bermula amil pada mubtada dan khabar itu dianya amil itu ibtida' namanya. Bahwa dan dianya ibtida itu satu makna la yujadu fil khariji yang tidak didapati akan dianya makna di luar, di alam nyata. Permulaan kan nggak kelihatan. Permulaan nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan disebut makna. Nah itulah ya merafa'kan mubtada. Selesai. Ya. Wahadhihi mi'atu amilin. Dan ini adalah 100 amil mulai dari awal kita. Fala yastaghni saghir wal kabir. Maka tidak terkayalah oleh anak kecil dan orang besar. Makna anak kecil ini orang yang baru belajar. Kabir orang yang udah lama belajar. Ini adalah 100 amil yang tidak terkayalah oleh yang kecil dan yang besar. Maknanya orang yang baru belajar nahu butuh kepada 100 amil ini. Orang yang udah tingkat kitab paling besar sekalipun masih perlu kepada amil ini. Karena yang dibahas di kitab-kitab selanjutnya juga amil ini. Cuma dibahas segala khilafnya, syarat amalnya. Wal wadi'u war rafi'u. Tidak terkaya oleh orang yang rendah, tidak pula oleh orang yang tinggi. Tidak terkaya an ma'rifatihah dari mengenalnya ini 100 amil.
wasti'maliha dan menggunakannya ini amel. Kalau kita pengen ngomong bahasa Arab, siapapun kita, kita harus mengenal ini amel dan harus menggunakan. Nah, itu lebih kurang gitu. Jadi selesai kita khatam dengan segala kekurangannya. Ini mungkin perlu kita baca berkali-kali ya. Dan harus ada syarahnya. Kalau nggak ada syarah, penjelasannya nggak mantap. Karena saya juga nggak hafal ya. Yang saya ingat-ingat aja. Dengan segala kekurangannya sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.